Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Dimas Jaya Kusuma, kedua Dedi Afriadin, ketiga Muhammad Fikir Maulana, keempat Andi Eka Reski Wayuningsi, dan kelima Rahma Herunisa, di mana judulnya yaitu pengolahan data dan data mining dalam SPK di industri pariwisata. Yang pertama yaitu pengenalan data mining dalam SPK, di mana data mining adalah proses penemuan pengetahuan yang berguna dan pola tersembunyi dari sejumlah besar data dengan menggunakan teknik statistik, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin. Data mining memiliki tujuan yaitu mengubah data mentah menjadi informasi dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Kemudian peran data mining dalam SPK, yang pertama menyediakan bukti dan wawasan berbasis data untuk mendukung keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan yang memungkinkan tidak terlihat secara intuitif. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan akurasi prediksi dan pemahaman risiko. Selanjutnya, metode data mining dalam studi kasus. Yang pertama ada klasifikasi, yaitu jika studi kasus berfokus pada pengkategorian data, misalnya memprediksi jenis wisatawan, yaitu bisnis, liburan, atau keluarga berdasarkan karakteristik mereka. Yang kedua ada clustering, yaitu jika studi kasus bertujuan untuk mengelompokkan wisatawan atau destinasi berdasarkan kesamaan karakteristik tanpa label yang ditentukan sebelumnya, misalnya segmentasi wisatawan berdasarkan perilaku pemesanan. Dan yang terakhir ada asosiasi, yaitu jika studi kasus mencari hubungan atau kolerasi antar item atau kejadian, misalnya produk wisata apa yang sering dipesan bersamaan, seperti hotel dan tiket pesawat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan manfaat dan juga tantangan implementasi data mining dalam sistem pendukung keputusan. Nah, di sini ada manfaat dan juga tantangan. Kita bahas dulu tentang manfaatnya. Nah, manfaat pertama dari implementasi data mining dalam sistem pendukung keputusan, yang pertama itu personalisasi layanan. Nah, memahami preferensi wisatawan untuk menawarkan paket wisata, rekomendasi aktivitas, dan juga promosi yang lebih relevan, meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas. Jadi, data mining itu membantu bisnis pariwisata, contohnya seperti agen travel atau juga seperti hotel. Nah, dalam memahami apa yang disukai oleh para wisatawan. Nah, dengan begitu kita bisa menawarkan paket liburan, aktivitas, atau promo yang lebih sesuai dengan minat masing-masing orang ataupun masing-masing wisatawan. Dan nanti hasilnya wisatawan akan merasa lebih puas dan juga ingin kembali menggunakan layanan kita. Itu terkait manfaat yang pertama. Dan selanjutnya itu manfaatnya optimasi harga dan pendapatan. Jadi memprediksi permintaan dan juga perilaku pemesanan untuk menyesuaikan harga kamar hotel, tiket pesawat atau paket wisata secara dinamis, memaksimalkan pendapatan. Jadi dengan kita mempelajari data pemesanan dan juga tren wisata, maka perusahaan bisa menyesuaikan harga. Misalnya seperti harga hotel ataupun harga tiket. Nah, sesuai waktu dan juga permintaan para wisatawan. Dan hal ini membantu kita
untuk mengatur strategis harga agar pendapatan kita itu lebih maksimal lagi. Contohnya seperti kita menaikkan harga saat musim liburan dan sebaliknya kita menurunkan harga saat liburan sedang sepi. Jadi seperti itu terkait manfaatnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangannya. Apa saja sih tantangan implementasi data mining dalam sistem pendukung keputusan? Jadi di sini ada dua tantangannya. Yang pertama itu ada kualitas dan ketersediaan data, di mana data pariwisata itu seringkali tersebar dan juga tidak konsisten ataupun hilang. Dan nanti kualitasnya data yang buruk dapat menghasilkan wawasan yang tidak akurat. Nah, jadi data wisatawan itu bisa tersebar di banyak tempat dan juga seringkali tidak lengkap atau juga tidak rapi. Nah, kalau datanya tidak bagus, maka nanti hasil analisisnya bisa menyesatkan dan juga mengakibatkan keputusan yang salah. Jadi itu terkait tantangan yang pertama, kualitas dan ketersediaan data. Nah, selanjutnya itu ada privasi dan keamanan data. Nah, pengumpulan dan analisis data wisatawan harus mematuhi peraturan privasi yang berlaku. Keamanan data sensitif menjadi prioritas utama. Jadi karena data wisatawan itu bersifat pribadi, contohnya seperti data nama, lokasi, dan juga kebiasaan, maka harus dijaga kerahasiaannya. Jadi perusahaan harus mengikuti aturan perlindungan data dan mengamankan sistem agar jadi perusahaan itu harus mengikuti aturan perlindungan data dan juga mengamankan sistem mereka agar tidak disalahgunakan atau bocor. Karena jika data wisatawan bocor, maka nanti akan disalahgunakan. Contohnya dalam hal-hal yang buruk. Contohnya pencuri ataupun orang yang menyalahgunakan data-data tersebut, misalnya mereka akan menggunakan dalam hal yang buruk, contohnya seperti menipu orang lain dengan data-data tersebut. Dan masih banyak lagi hal-hal yang buruk yang bisa mereka lakukan terkait data pariwisatawan tersebut. Jadi seperti itu terkait manfaat dan juga tantangan implementasi data mining dalam SPK. Baik, selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, peningkatan akurasi, yang dimana integrasi sumber daya yang lebih komprehensif dapat digunakan sebagai data dari beberapa platform, yaitu pemesanan online, media sosial, survei, sensor lokasi, dan lain-lain. Berikutnya ada kualitas data. Implementasi proses validasi, pembersihan, dan transportasi data yang lebih ketat. Selanjutnya yaitu peningkatan efisiensi, yang dimana ada otomatisasi proses data mining yang digunakan alat dan platform yang dapat mengotomatisasi pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data. Berikutnya ada infrastruktur data yang scalable, yang dimana kita pastikan bahwa sistem itu dapat menangani pertumbuhan data pariwisata yang terus meningkat. Nah, terakhir untuk kesimpulan, data mining efektif dalam SPK jika data yang relevan dan berkualitas tersedia. Jika studi kasus memiliki akses ke data pariwisata yang memadai, relevan dan relatif bersih, misalnya data pemesanan, data perilaku online wisatawan, serta demografi dan data ulasan, maka data mining memiliki bahan baku yang baik untuk dianalisis.
Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok keempat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.